Pemirsa, 6 rumah rusak akibat ledakan tabung gas di perumahan Cengkareng, Jakarta Barat. Dahsyatnya ledakan juga membuat 2 orang terluka. Detik-detik ledakan sebuah rumah di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria yang tengah memainkan ponsel di garasi rumahnya terkejut dan menyelamatkan diri saat ledakan terjadi. Kencangnya ledakan membuat pagar dan tembok rumah hancur. Puing-puing dampak ledakan juga berterbangan. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi menyebut ledakan akibat pemasangan regulator gas tak sempurna sehingga sebabkan kebocoran. Akibat peristiwa ini 2 orang terluka, 1 orang merupakan lansia pemilik rumah dan alami luka bakar hingga 70%. Sementara sampai dengan sore hari ini untuk korban yang dibawa ke rumah sakit ada 2 orang perempuan, ES pemilik rumah yang korban awal itu berusia 73 tahun, kemudian satunya lagi tetangga yang tertimpa puing. Inisial WF umur 47 tahun. Mohon izin untuk ES hasil identifikasi awal untuk luka bakar itu sekitar 70%. Selain korban luka, 5 rumah juga dilaporkan rusak terdampak ledakan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi terkini terkait dengan kondisi pasca ledakan, kita sudah bergabung dengan rekan Ismalia Meidasari langsung dari perumahan Cengkareng, Jakarta Barat. Ismalia, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah sudah steril? Ya, selamat siang, Deta dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana kondisi di tempat kami melaporkan, tepatnya di perumahan Taman Palem Lestari di Cengkareng, Jakarta Barat, yang kemarin baru saja terjadi ledakan sekitar pukul 6 pagi, Deta. Ini bisa kami laporkan untuk kondisinya memang untuk rumah tempat terjadinya ledakan ini sudah dipasang garis polisi. Kita bisa juga lihat di layar televisi Anda, Deta, untuk reruntuhannya ini banyak sekali, ada genting-genting dan juga tembok juga jebol, ada juga pecahan kaca di sini, ada juga genting yang di sini bisa dilihat di layar televisi Anda, gentingnya sudah mulai rubuh juga, besi-besi juga sudah berserakan di mana-mana, Deta. Dan juga untuk rumah-rumah sebelahnya ini juga ikut terdampak. Di sini bisa terlihat juga rumah-rumah di sebelahnya ini juga terkena pecahannya dan juga ada beberapa genting yang memang rusak juga, Deta. Dan kemarin ledakannya terjadi sekitar pukul 6 pagi dan ini diduga karena ledakan tabung gas 12 kilo dan juga dari regulator gas dan pipa gasnya ini juga tidak terpasang dengan baik. Ini juga yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ledakan dari gas 12 kilo, Deta. Dan juga untuk penghuni rumah sendiri ini memang tinggal sendiri, Deta, dan dia mengalami luka bakar sekitar 70% dan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat, tepatnya di rumah sakit Ciputra awalnya, lalu dirujuk kembali di RSCM. Sedangkan 1 korban lainnya ini merupakan tetangganya, Deta. Tetangganya ini mengalami reruntuhan dari akibat ledakan dan dia mungkin mengalami luka dalam dan juga sudah dilarikan ke RSCM. Dan tadi sudah ada puslapor yang melakukan olah TKP, namun kami juga belum mendapatkan keterangan resmi dari Kapolsek setempat untuk kondisi dan apa saja penyebab pastinya selain selang gas yang memang diduga ini menjadi salah satu faktor meledaknya tabung gas 12 kilo. Dan untuk rumah yang terdampak ini sekitar ada 6 rumah, tepatnya di depan rumah dan di samping rumah ini ada 3 rumah. Lalu di depan rumah tempat terjadinya ledakan ini juga ada 3 rumah yang terdampak oleh ledakan 12 kilo pada pagi hari lalu. Kembali ke Anda, Deta. Baik, Ismalia, lantas bagaimana dengan korban yang rumahnya terdampak? Apakah mereka diberikan tempat tinggal sementara? Ya, kalau korban untuk yang terdampak, Deta, ini kami masih melihat memang masih ada beberapa aktivitas, tepatnya di rumah sini, ini masih ada beberapa aktivitas dan mereka memilih bertahan untuk di dalam rumah atau bertahan untuk di rumahnya, belum
kami belum mendapatkan informasi untuk korban-korban lainnya atau yang terdampak lainnya apakah mendapatkan tempat tinggal atau tidak. Namun untuk aktivitas di tempat kami melaporkan bisa dilihat di layar televisi Anda, ini mereka masih bertahan di rumah mereka karena memang di sini Deta bisa kami ceritakan untuk rumahnya rumah tingkat Deta, dan yang terdampak ini hanyalah tingkat atas. Bisa dilihat di layar televisi Anda yang terdampak tingkat atas itu bisa dilihat kaca-kaca pecah di situ, namun untuk kondisi rumah di bawahnya ini masih bisa ditempati sehingga mereka memilih untuk masih bertinggal tempat walaupun terdampak ledakan gas 12 kg. Deta. Baik, terima kasih Ismalia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pasca kebakaran 3 rumah di Pademangan, Jakarta Utara, petugas mengevakuasi 4 jenazah korban yang merupakan satu keluarga di reruntuhan rumah. Tragis, jasad korban, ibu dan anak serta 2 cucu ditemukan dalam satu kamar. Sampai tembus ke dalam. Rumah saya kena. Iya, sampai tembus. Pasca kebakaran 3 rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, petugas melakukan evakuasi 4 jenazah korban yang merupakan satu keluarga di reruntuhan rumah. Keempat jenazah dibawa ke RSCM untuk diautopsi, sementara Polres Jakarta Utara mengerahkan tim identifikasi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Sementara Camat Pademangan menyebut seluruh korban selamat telah mendapat bantuan tempat tinggal sementara. Yang meninggal tuh ada 4 yang usia 55, ada yang 20 tahun dan 11 tahun anak sama 2 tahun. Sekarang dalam kondisi dibawa jenazahnya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sebelumnya 3 rumah 2 lantai semi permanen di Jalan Pademangan Raya, Pademangan, Jakarta Utara terbakar Rabu dini hari. 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah yang terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari adanya pembakaran kabel tembaga yang menyambar ke styrofoam. Kemudian api membesar dan menyambar ke rumah korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi kabel semrawut kerap menimbulkan kebakaran dan membahayakan pengguna jalan. Petugas pun menertibkan 1 km kabel semrawut di Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Keberadaan kabel semrawut di jalan raya kerap membahayakan. Tak jarang, kabel semrawut sering menimbulkan kebakaran, membahayakan keselamatan pengguna jalan, juga merusak keindahan pemandangan. Petugas Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat menertibkan kabel semrawut di Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng. Petugas menurunkan kendaraan operasional main lift untuk memutus rangkaian kabel sepanjang 1 km. Setelah ditertibkan, jaringan kabel fiber optik akan direlokasi menjadi jaringan kabel bawah tanah. Jalur ini sesungguhnya beberapa meter sebelumnya sudah dilakukan penurunan ya, dan sudah ditanam di tempat yang memang sudah disiapkan oleh Suku Dinas Bina Marga, dan dilanjutkan hari ini lebih kurang hampir 1 kilo ya, 1 kilometer lagi sepanjang Jalan Hos Cokro Aminoto ini. Maka kita lihat kabel-kabel udara fiber optik yang ada ya akan sama-sama kita turunkan. Pemindahan kabel optik udara ke jaringan bawah tanah ini akan dilakukan secara bertahap. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Keributan antara penagih utang dan warga Cikalong Wetan, Bandung Barat berakhir tragis. Seorang warga tewas akibat mencoba melerai pertikaian. Dia tah, saya jadi bukti ya. Ame di dia tah. Ya. Laporkan. Ribut antara kelompok pemuda dengan warga pecah di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Insiden ini menyebabkan 1 warga meninggal usai berupaya melerai pertikaian antara 2 kelompok. Keributan bermula dari penagih utang Bang Emok menagih di salah satu rumah.
Namun saat bertemu warga lain terjadi perdebatan hingga berujung adu fisik. Salah seorang warga yang melerai meninggal, diduga setelah ditendang oleh salah satu penagih utang. Menurut keluarga, korban memiliki riwayat penyakit jantung. Korban sampai saat ini masih kami data karena jumlahnya sampai saat ini sudah ada 5 korban dan 5 orang yang sudah diamankan. Masing-masing peran dan kaitan dengan masalah apa berbuat apanya masih kami dalami. Saksi-saksi masih dilakukan pemeriksaan dan tentunya nanti ke depan akan kami sampaikan lebih lanjut. Polisi menangkap 5 penagih utang yang diduga sebagai pelaku keributan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. 4 kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pagi tadi. Terakhir, Amar Zoni ini terungkap mengedarkan narkoba di dalam rutan Salemba. 4 kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini usai terungkap Amar Zoni juga mengedarkan sabu dan ganja dalam rutan Salemba. Mantan suami artis Irish Bella ini dipindah bersama 5 narapidana lain dari Jakarta. Amar Zoni yang tiba di Nusa Kambangan pukul 7.43 pagi tadi ditempatkan dalam lapas super maksimum security Karanganyar. Pemindahan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah dalam memberantas narkoba tanpa pandang tebang pilih. Akibat kasus ini, Amar Zoni yang sebelumnya berpeluang bebas 2 bulan lagi melalui program asimilasi, justru kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, rutan kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka, kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan diharapkan bisa mengubah perilakunya menjadi warga binaan lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Gubernur Banten Andra Soni mempertemukan Kepala SMAN 1 Cimarga Kabupaten Lebak Banten Dini Fitri dengan murid yang terpergok merokok di sekolahnya. Keduanya saling menyampaikan permintaan maaf. Siti kasih inspirasi lagi ya, jangan lupa Siti jangan rajin. Andra Soni, Gubernur Banten memfasilitasi pertemuan Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh wali kelas murid dan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, Dini dan murid saling memaafkan. Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala SMAN 1 Cimarga. Sebelumnya, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa. Sementara orang tua murid menuntut Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga untuk segera dipindahkan dan akan menuntut jalur hukum. Pengennya mas saya kelas sekolahnya nggak di situ lagi Pak. Kalau misalnya di situ nanti anak saya kena mental. Kena mental. Jadi udah nggak mau bu ya situ ya. Selain itu, harapan orang tua murid agar kepala sekolah tidak mengajar kembali di sekolah dan meminta keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menjalani perawatan, ratusan pelajar korban keracunan MBG di Cisarua, Bandung Barat sudah pulih. Sementara itu proses belajar mengajar masih dihentikan menunggu evaluasi. Ratusan pelajar korban keracunan MBG di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat sudah pulih dan dipulangkan ke rumah masing-masing. Sejumlah petugas merapikan posko darurat di ruang kelas SMP Negeri 1 Cisarua yang sebelumnya merawat para korban. Meski demikian, proses belajar mengajar sekolah masih berhenti. Nah, untuk situasi sekarang sudah kondusif ya.
Posko masih standby, mudah-mudahan tidak ada lagi korban yang datang. Harapan kami seperti itu. Untuk hari ini kita masih PJJ-kan, kemudian untuk KBM besok nanti kita evaluasi situasi hari ini. Kalau misalkan situasi hari ini aman, kondusif, kemungkinan besok bisa belajar. Tapi kalau misalnya ada kejadian lagi, kemungkinan ya kita tunggu evaluasi hari ini saja mungkin sedikit. Sebelumnya, sebanyak 449 pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA mengalami keracunan massal usai menyantap MBG. Para korban mengaku merasakan pusing, sakit kepala, dan muntah-muntah. Sebagian besar korban dirawat di SMP Negeri 1 Cisarua, sementara sebagian lainnya dirawat di Rumah Sakit Kota Cimahi dan kawasan Lembang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu, sebanyak 350 paket makanan bergizi gratis di SMP Negeri 3 Medan ditolak. Ratusan paket makanan ini ditolak karena lauk ayam mengeluarkan bau tidak sedap dan tidak layak dikonsumsi. Ratusan paket makan bergizi gratis ditolak di SMP Negeri 3 Medan di Jalan Pelajar Medan, Sumatera Utara. Penolakan diketahui lantaran lauk berupa ayam goreng mengeluarkan aroma tak sedap. Pihak sekolah menyebut kejadian baru pertama kali terjadi dan merupakan kekeliruan dari pihak dapur MBG yang diduga masih baru. Pihak dapur MBG langsung mengganti menu makanan yang sebelumnya sudah dikirim ke sekolah dengan makanan lain. Nasi bukan basi, cuma ayamnya agak berbau dan kita prediksi kurang layak dikonsumsi, itu aja. Kemudian kita konfirmasi dapur dan dapur langsung menggantinya dengan makanan kering. Pihak sekolah berharap kedepannya tidak terjadi lagi kejadian serupa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengaku belum pernah menemui rakyat di daerah pemilihan Jakarta Timur yang menolak makan bergizi gratis. Bahkan dia menyebut masyarakat di daerah pemilihannya menilai program MBG ini sangat bermanfaat. Saya kan Jakarta Timur nih teman-teman, daerah pemilihan saya Jakarta Timur. Saya keliling tiap malam ini selama reses, ini kan waktu reses sebetulnya, tapi karena saya Jakarta kan saya bisa ke sini sebentar. Pak Rahul pas lagi jadwalnya tidak hari ini ya, besok minggu depan dia reses lagi kembali ke Riau. Itu masyarakat ya soal MBG, sebagian besar Pak gimana? Bahkan nggak pernah saya menemui orang yang menolak MBG gitu kan. Pak MBG Pak di sini Pak, dimaksimalkan Pak, ya kan? Kapan realisasinya? Ada karena ada beberapa titik yang memang belum realisasi. Kapan realisasinya? Yang sudah dapat gimana MBG? Lanjutkan, lanjutkan. Ledakan kapal tanker di Batam, Kepulauan Riau menewaskan 10 orang pekerja dan 21 orang mengalami luka parah. 10 jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga. Keluarga korban ledakan kapal tanker tak bisa menahan tangisnya. Mereka masih menunggu jenazah keluarga mereka diserahkan. Saat ini ada 10 jenazah korban yang masih diidentifikasi di Rumah Sakit Mutiara Aini, Batu Aji, Kota Batam. Lagi. Sementara itu, usai ledakan kapal tanker Federal 200-an pekerja PT KSL nyaris menganiaya seorang petugas safety PT ASL Tanjung Guncang, Batang. Saat dikejar pekerja, petugas safety ini langsung dievakuasi ke mobil bak. Turun! Woo! Turun, cepat! Oh, turun! Sebelumnya kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu dini hari. Polisi menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Salah satu pekerja yang selamat mengaku ada percikan api sebelum ledakan. Baja yang berada di lambung kapal berterbangan dan menghantam para pekerja di kapal. Itulah cepat kali kejadiannya, turun ke bawah itu nggak lama langsung ada api, makanya lari ke atasnya.
Berapa orang di dalam itu, yang rombongan Jimmy aja? Itu ada 7. Sementara hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Olah TKP telah digelar Rabu siang dan olah TKP lanjutan akan digelar pada Kamis siang. Penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan dari tim Reskrim, baik Polresta Barelang maupun Polda. Inavis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Akibat kejadian ini, 31 orang menjadi korban, 10 diantaranya tewas dan 21 orang lain dirawat di rumah sakit. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi terkini terkait dengan kondisi pasca ledakan, kita akan bergabung dengan Gusti Yenosa di Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau. Gusti, ada berapa jumlah korban yang saat ini masih dirawat? Saat ini ada sekitar 21 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Aini, di Rumah Sakit Mutiara Aini, di Rumah Sakit Embung Fatimah, di Rumah Sakit Elizabeth, dan di Rumah Sakit Geraha Hermin. Dari 21 korban yang masih dalam perawatan, ada 5 korban masih dalam kondisi kritis dan mengalami luka bakar hampir 85%. 5 korban itu juga sudah dalam perawatan intensif dan dipasang ventilator kepada para korban tersebut. Demikian, Deta. Baik, untuk korban yang mungkin mendapatkan perawatan lebih ini, apakah nanti akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya? Untuk saat ini belum ada informasi rujukan untuk 5 orang korban kritis, karena Rumah Sakit Mutiara Aini sendiri juga memiliki perlengkapan yang lengkap, dan termasuk rumah sakit tipe A di kawasan Batam. Demikian, Deta. Baik. Untuk pihak keluarga sendiri, apakah ada posko tertentu untuk memantau kondisi keluarga mereka? Tidak ada posko yang dibuat oleh baik dari pemerintah maupun dari kepolisian. Posko khusus tidak ada. Kemarin sempat ada posko antemortem yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, namun karena 10 korban jenazah meninggal sudah dikembalikan kepada keluarga Kamis pagi tadi. Dari 10 korban meninggal yang sudah diserahkan kepada keluarga, 2 diantaranya akan dimakamkan di Batam, namun 8 lainnya dikirim ke kampung halaman masing-masing, yaitu ke Medan, ke Pekanbaru Riau, dan ke Palembang, Sumatera Selatan. Demikian, Deta. Baik, Gusti, mungkin bisa diberikan update terkait dengan kronologi dan sejauh ini bagaimana proses penyelidikannya? Dari kemarin sore, pihak Satreskrim Polresta Barelang sudah memeriksa 7 orang pekerja yang terdiri dari karyawan PT ASL dan dari 2 subkon yang mempekerjakan para korban di kapal MT Federal 2 tersebut. Nah, untuk penyelidikan lebih lengkap, dijadwalkan jam 3 sore ini tim forensik dari Mabes Polri akan tiba di Batam dan kemungkinan besar akan langsung turun ke lokasi kejadian. Namun karena kondisi kapal MT Federal 2 masih belum dingin, tepatnya di dalam tangki kapal itu sendiri, kemungkinan untuk masuk ke dalam akan membutuhkan waktu karena masih dalam masa pendinginan. Demikian, Deta. Apakah sudah bisa dipastikan penyebab dari ledakan tersebut? Penyelidikan, namun dari informasi para karyawan kemarin itu tangki kapal yang tempat mereka melakukan pengerjaan itu blower atau pendinginnya udaranya itu dalam kondisi mati. Demikian, Deta. Baik, terima kasih Gusti atas laporan Anda. Kami akan update kembali. Selamat bertugas. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebut kasus paparan radioaktif di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten menjadi alarm keras bagi Indonesia. Ada 32 titik di Cikande dinyatakan terkontaminasi dan berpotensi mengganggu kesehatan warga. Menurut Hanif, tingkat radiasi yang terdeteksi di salah satu titik kawasan industri tersebut mencapai 33.000 mikrosievert.
per jam atau sekitar 875.000 kali lipat standar normal. Fakta ini menunjukkan bahaya serius terhadap keselamatan manusia dan lingkungan. Setidaknya pemirsa ada 9 pekerja yang dinyatakan terpapar radioaktif berdasarkan hasil uji kesehatan. Pemerintah telah membentuk satuan tugas lintas kementerian untuk memastikan penanganan kontaminasi berjalan cepat serta merelokasi warga. Penemuan radiasi cesium di Cikande, Serang, Banten bermula dari penolakan Amerika Serikat terhadap kiriman udang beku dari Indonesia yang mengandung zat berbahaya. Jika terpapar dalam jumlah tertentu, pemirsa, zat ini bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Agustus 2025 lalu, FDA Amerika Serikat menolak kiriman udang beku dari Indonesia. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan udang yang dikemas di sebuah pabrik di Cikande, Serang, Banten itu ternyata mengandung zat radioaktif berbahaya bernama radionuklida cesium 137. Pemerintah Indonesia langsung mengecek lokasi pabrik, hingga akhirnya ditemukan 10 lahan dan 22 fasilitas produksi di kawasan industri Cikande terkontaminasi cesium. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 1.562 pekerja dan warga. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kontaminasi cesium 137 hanya terjadi di Cikande dan tidak pada rantai pasok nasional maupun ekspor. Pemerintah juga terus bergerak cepat menangani kasus ini. Cesium 137 adalah zat radioaktif yang biasa dipakai dalam bidang medis, industri, dan uji coba senjata nuklir. Zat ini mudah bergerak melalui udara, larut dalam air, dan terikat kuat pada tanah dan beton. Adapun radiasi cesium ini berbahaya bagi tubuh manusia. Dalam jangka pendek bisa mengakibatkan mual, muntah, kejang-kejang hingga luka bakar. Sementara dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Mahesa Apriandi di Cikande, Serang. Mahesa, lantas bagaimana kondisi warga sekitar yang terdampak di sana? Baik pemirsa dan Deta, dapat saya laporkan kondisi terakhir saat ini di lokasi tercemar dan paparan dari radioaktif cesium 137. Tadi pagi kami juga sempat melakukan peliputan dan mewawancarai dengan salah satu ketua RT terkait adanya tumpukan karung-karung yang diduga limbah yang mengandung cesium 137. Karung-karung tersebut ditaruh tepat di belakang PT PMT. Karung-karung tersebut itu merupakan hasil dari temuan dalam kurun waktu 2 minggu pihak KLH dan Satgas Anti Radiasi di wilayah Provinsi Banten. Demikian. Untuk perusahaan tersebut sudah berapa lama berada di situ? Untuk perusahaan tersebut kurang lebih menempati di kawasan modern Cikande ini sekitar puluhan tahun. Demikian. Dan selama ini sebelum kasus ini terungkap, apakah warga ini sempat mengeluhkan gejala-gejala atau belum pernah ada? Dapat saya laporkan bahwa hingga saat ini ketika kita upaya konfirmasi tidak ada dampak yang dirasakan oleh warga secara fisik. Namun ada beberapa terdapat warga yang mengalami kondisi sempat mual dan muntah di beberapa desa yang mereka bekerja di lokasi-lokasi titik-titik pabrik yang diduga tercemar zat cesium 137. Demikian. Oke, untuk warga yang direlokasi ini semuanya berada dalam jarak radius berapa dengan perusahaan tersebut? Dapat saya laporkan, kemarin kita dapat informasi dari petugas anti radiasi, petugas gabungan bahwa petugas memfokuskan mensterilisasi di 3 lokasi
titik untuk evakuasi warga, diantaranya di gedung PGRI Kecamatan Cikande, di Wisma Bayangkara Kecamatan Cikande, dan satu di lokasi kelurahan di desa di Cikande. Demikian. Selama di relokasi itu, apakah ada pemeriksaan kesehatan seperti screening terhadap warga yang terdampak? Berdasarkan informasi yang kami peroleh, petugas Satgas Anti Radiasi juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi sejumlah warga. Nah, dapat informasikan bagi warga-warga yang terdekat di zona-zona merah lokasi di sekitaran kawasan paparan cemaran cesium 137 ini untuk diminta segera mendatangi ketiga titik lokasi ini untuk melakukan pemeriksaan. Karena kebanyakan warga-warga merasa tidak ada masalah dengan kondisinya. Mereka beraktivitas seperti biasa setiap hari dan tidak ada gejala-gejala. Namun dampak dengan adanya zat radiasi di cesium 137 ini lebih banyak fokus untuk pada jangka panjang dampaknya. Demikian. Apakah juga banyak anak-anak yang tinggal di daerah itu? Anak-anak yang tinggal di pemukiman ini sungguh banyak, sangat banyak. Seperti biasa pemukiman warga di desa juga dekat dengan pemukiman warga dan sekolah-sekolah dasar yang ada di sekitar lokasi pemukiman wilayah kawasan modern Cikande. Demikian. Baik, terima kasih Mahesa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga jarak keselamatan. Diiringi sejumlah keluarga dan kerabat, jenazah Mukfi Alfia, 16 tahun, santri korban ambruknya Ponpes Al-Kozini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, dimakamkan. Sebelum dimakamkan, jenazah korban sempat berada di RS Bayangkara Polda Jatim selama sepekan karena harus menjalani proses identifikasi tim DVI Polda Jatim. Korban yang dikenal sopan dan periang ini sudah menjadi santri dan mondok di Ponpes Al-Kozini selama 5 tahun. Musibah di Pondok Pesantren Al-Kozini dikumpulkan oleh Allah di surganya. Dan mudah-mudahan kedua orang tua yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, terkait kematian korban, pihak keluarga korban menyatakan ikhlas dan tidak akan menuntut pihak manapun atas musibah yang merenggut nyawa korban bersama 66 korban lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur telah memeriksa sejumlah saksi dan terus mengumpulkan barang bukti guna mengungkap penyebab runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, demi alasan keselamatan, kini komplek Putra Ponpes Al-Kozini ditutup bagi santri dan pengurus Ponpes. Penutupan bangunan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut diambil berdasar hasil asesmen tim ahli yang memeriksa kondisi struktur bangunan. Terkait hal tersebut, Polda Jatim juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk merelokasi aktivitas belajar mengajar ke tempat yang lebih aman selama proses penyidikan berjalan. Kita lihat karena kita asesmen kan sementara ini kan situasinya setelah pembongkaran selesai, kita melihat bahwa gedung-gedung itu juga sementara ini kan membahayakan kalau dipakai. Kami tidak ingin terjadi ada. Seorang anggota dewan yang terhormat kembali membuat sensasi hingga viral. Seorang anggota DPRD Gorontalo Utara terekam amatir warga melalui video ini saat mencibir aspirasi massa yang menggelar aksi di kantor DPRD. Kasihan karyawan-karyawan di Gorontalo Utara yang ada digaji 600.000, 700.000. Kami minta segera. Deninda Khairunisa, seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, menunjukkan gestur diduga mencibir pendemo saat menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD pada Senin kemarin. Ia tersenyum sinis dan memanyunkan bibir ketika salah satu orator tengah berpidato menyuarakan tuntutan rakyat.
Aksinya itu dinilai publik tidak menghormati masa aksi. Bahkan ekspresi Deninda memicu kecaman dari warganet usai video tersebut viral di media sosial. Menanggapi aksinya yang viral, Deninda membantah tudingan mengejek hingga meremehkan pengunjuk rasa. Ia menyayangkan video itu dipelintir sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat dan memohon maaf kepada publik. Deninda Khairunisa berharap polemik di tengah publik bisa segera mereda sehingga fokus dalam persoalan aspirasi masyarakat. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkelakar terkait ruangan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Ya, ruang kerja, ruang rapat, ruang terima aspirasi, kemarin ratusan orang gini. Ya, ruang gini Anda kasih apartemen berapa? Purbaya Yudi Sadewa menilai ruangan kerja tersebut besar dan tidak adil untuk Marwarar Sirait. Hal itu terjadi saat Purbaya mengunjungi ruang kerja pria yang akrab disapa Ara. Purbaya menyebut bahwa ruangan tersebut terlalu besar untuk Ara sendiri, sebab ukuran tersebut bisa menjadi beberapa unit apartemen. Menteri ini, Ibu Kepala BPS adalah dia mau dikoreksi Pak. Jadi selama ini Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan turut mengawasi penyerapan rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Hal itu disampaikannya saat mendatangi kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta. Purbaya mengatakan pihaknya tidak segan-segan untuk memindahkan alokasi anggaran rumah subsidi bila penyaluran mengalami masalah. Namun, Purbaya optimis penyaluran kuota FLPP bisa disalurkan secara maksimal oleh Kementerian PKP hingga akhir tahun nanti. Sementara Menteri PKP Marwarar Sirait menyatakan pihaknya optimis penyerapan rumah subsidi telah berjalan dengan baik. Jadi menurut beliau target 350.000 tahun ini FLPP bisa tercapai dan itu dia udah punya tuh setiap bulan gimana penyerapannya. Tapi saya akan lihat akhir bulan seperti apa. Nanti kalau bagus ya kita nggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah ya kita pindahin ke tempat lain dulu. Tapi saya yakin dengan kerjasama seperti ini semua program antar pemerintahan, koordinasi dan lain-lain bisa diselesaikan dengan cepat. Ini kan semuanya kita yang bikin, aturannya kita yang bikin. Jadi kita bisa beresin dengan cepat itu. Dan saya sudah melihat cara mengatasi masalah tadi kurangnya di mana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka kemungkinan menurunkan pajak pada tahun 2026. Purbaya juga memastikan cukai rokok tidak akan naik. Pemerintah terus mendorong daya beli masyarakat. Sejumlah kebijakan pun diambil, salah satunya rencana penurunan pajak pertambahan nilai. Namun, untuk menurunkan PPN ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, salah satunya dengan melihat setoran pajak sampai akhir tahun. Purbaya juga menjamin tak ada kenaikan cukai pada rokok. Rencana mengurangi PPN, kita baru naik ya, dari 10 ke 11. Oh, tetap naik aja naik lah. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kita lihat, bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. Sebelumnya, PPN terus naik secara berkala, bahkan saat ini sudah mencapai 11%. Sejak 2025, barang mewah dikenakan PPN 12%. Meski terus naik, namun capaian setoran pajak masih kedodoran. Setoran penerimaan pajak per September 2025 sebesar 1.295 triliun, turun 4,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Buntut kelangkaan BBM di SPBU swasta, Menteri ESDM Bahlil Hadalia digugat oleh seorang warga Tangerang Selatan.
Bahlil digugat dengan kerugian material sebesar 1,1 juta rupiah dan imaterial sebesar 500 juta rupiah. Gugatan yang dilayangkan oleh Tati Suryati, warga Tangerang Selatan, kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang perdana beragendakan tahapan mediasi antara kedua pihak. Tati Suryati meminta gugatan dikabulkan dalam waktu 7 hari ke depan. Jika gugatannya belum terpenuhi, Tati akan mengajukan gugatan class action untuk Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM, dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, serta sejumlah SPBU swasta. Selain meminta ketersediaan BBM swasta, Tati juga menggugat kerugian hingga 500 juta rupiah. Guna 3 SPBU swasta ya, ada Shell, ada Vivo, ada BP gitu. Nah, ketika tiga-tiganya yang terakhir tuh yang ada kwitansinya ada di aplikasi itu memang Shell gitu. Nah, ketika tiga-tiganya SPBU swasta yang suka saya gunakan itu kosong gitu kan, akhirnya aktivitas saya sedikit terganggu karena tidak bisa beraktivitas lebih lagi gitu ketika kendaraannya tidak bisa terisi gitu. Yang utama adalah ketersediaan SPBU bahan bakar di SPBU swasta gitu. Terus yang keduanya kalau dari sisi ganti rugi sih sebenarnya itu karena gugatan menyangkut ganti rugi, tidak terlalu penting sih sebenarnya. Besarannya tadi sekitar 1,1 untuk material. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pembangunan infrastruktur masih belum merata di pelosok daerah. Di Maros, Sulawesi Selatan, akibat jalan rusak, seorang wanita hamil yang hendak melahirkan harus ditandu sejauh 7 km menuju puskesmas. Seorang wanita hamil yang hendak melahirkan di Dusun Cindako, Desa Bontosamba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, harus ditandu sejauh 7 km menuju Puskesmas Tompo Bulu agar mendapatkan penanganan persalinan. Ibu muda bernama Nina ini tidak dapat dievakuasi menggunakan kendaraan karena jalan di desa rusak parah. Warga pun saling bergantian memikul hingga ke tempat yang bisa dilalui kendaraan. Buruknya jalan di wilayah ini sudah puluhan tahun terjadi dan belum tersentuh oleh pembangunan kabupaten. Kepala desa setempat berharap segera ada perbaikan infrastruktur di desa Cindako dari pemerintah kabupaten. Saya berharap kepada pemerintah kiranya dapat memperhatikan tempat kami di Desa Bontosamba, khususnya di Cindako, untuk memperlancar baik itu kesehatan, bidang pendidikan, dan juga pertanian. Setelah berhasil menjalani proses lahiran dan 2 hari menjalani perawatan medis, Nina bisa kembali pulang ke rumahnya meski dengan berjalan kaki sejauh 7 km sambil menggendong bayi yang baru saja ia lahirkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, belakangan ini Jakarta sedang panas-panasnya. Siang hari suhu Jakarta bisa mencapai 35 hingga 38 derajat. Kita simak laporan selengkapnya dari jurnalis iNews Yasmin Atania berikut ini. Aduh, pemirsa, kerasa nggak sih cuaca Jakarta hari ini tuh lagi panas-panasnya banget tuh. Ya, kalau misalnya saya cek nih di aplikasi HP saya, suhu udara Jakarta bisa tembus 35 derajat Celcius. Nggak heran kalau kita tuh ngerasa saat ini kayak kebakar matahari gitu. Aduh, nggak banget. Yep, Jakarta lagi panas-panasnya. Siang hari suhu udara bisa mencapai 35 hingga 38 derajat Celcius dengan kelembaban udara tinggi. Cuaca panas menyengat mulai terasa jam 10 pagi hingga jam 16 sore. Tak heran banyak warga kepanasan dan kegerahan saat beraktivitas di luar ruangan.
Panas banget Kak, udah 2 hari 3 hari ini panas banget. Kalau keluar pakai sarung tangan, pakai masker, helm, udah gitu lebih banyak minum air deh, biar nggak dehidrasi aja gitu. Panas, udah beberapa hari, hampir mungkin seminggu. Sabar-sabar ya warga, karena menurut BMKG, Jakarta bakal terpanggang hingga akhir Oktober. Alias baru mereda pada awal November bertepatan dengan masuknya musim penghujan. Dari analisa BMKG, cuaca panas ekstrim di Jakarta karena beberapa faktor. Mulai dari pergeseran semu matahari ke wilayah selatan Indonesia yang meningkatkan radiasi matahari di Indonesia bagian selatan. Juga akibat minimnya tutupan awan dan masa pancaroba saat ini. Tak hanya Jakarta, beberapa wilayah Indonesia juga kebagian panas menyengat dengan suhu 35 derajat hingga 38 derajat Celcius. Di antaranya di Jawa Timur, yaitu di Surabaya dan Sidoarjo, di Jawa Tengah, di Semarang, Grobogan dan Sragen, serta di Bali dan Nusa Tenggara. Warga terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan pekerja lapangan diminta waspada dampak cuaca ekstrim menyengat akhir-akhir ini. Matahari memang nggak bisa kita lawan ya, jadi ya udah kita berdamai aja. Tapi kalau misalnya nggak mau merasa terpanggang matahari, nah hindari untuk beraktivitas di bawah sinar matahari secara langsung dan juga menggunakan pelindung misalnya saja sunscreen, sunblock, topi ataupun payung. Dari Jakarta, Yasmin Tania, Yudi Permana melaporkan. Waspada maling spion mengincar mobil-mobil yang terparkir di rumah Anda. Di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pelaku beraksi melompati pagar rumah korban. Dengan melompati pagar rumah korban, seorang pria mencuri spion mobil di garasi rumah warga di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku menarik dan mematahkan kedua spion mobil milik korban, lalu kabur. Hanya selang setengah jam, pelaku yang sama kembali beraksi di rumah lain di Jalan Nangka yang berada tidak jauh dari rumah korban pertama. Pencurian terjadi Rabu dini hari saat akan berangkat kerja. Pencurian spion di perumahan kini makin marak hingga membuat warga resah dan berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, asyik bermain ponsel saat berjalan kaki, seorang anggota TNI dijambret 2 pria bermotor di Gambir, Jakarta Pusat. Meski korban dan sejumlah warga sempat mengejar, namun pelaku tetap kabur. Seorang aparat TNI menjadi korban jambret ponsel saat berjalan kaki di Jalan Juanda, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam rekaman kamera pengawas, 2 pelaku berboncengan sepeda motor dari belakang mendekati dan langsung merampas ponsel korban. Meski korban dan sejumlah warga sempat mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Korban belum membuat laporan, namun polisi tetap mengejar para pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Kemudian kita dari Polres maupun dari Polsek juga telah melakukan penyelidikan, kemudian memeriksa saksi-saksi dan CCTV. Kita sudah mengetahui identitas baik dari pelaku maupun dari korban. Namun dari korban ini tidak ingin melaporkan kejadian tersebut. Walaupun korban tidak mau melaporkan kejadian tersebut, kami tetap mengejar pelaku dan mudah-mudahan tidak lama lagi akan kami tangkap. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan menjaga barang berharga ketika berada di tempat umum agar tidak menjadi korban kejahatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan penyekap dan penyiksa pembelian mobil sistem COD di Tangerang Selatan, Banten tak berdaya setelah ditangkap oleh polisi. Pelaku menganiaya 3 orang dan peristiwa tersebut pun viral di media sosial. Banyak disebretin, taruh sini semua, pusat semua gitu. Oh,
Tiga orang pelaku penyekapan dan penganiayaan ditangkap personil Polda Metro Jaya setelah beraksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Modus pelaku berpura-pura membeli mobil yang dijual korban melalui media sosial. Saat bertemu pada hari yang telah ditentukan, pelaku justru menyekap dan menganiaya korban. Usai viral, polisi dari Polda Metro Jaya langsung mendatangi TKP dan menangkap 3 terduga pelaku. Menurut penanggung jawab lingkungan setempat, dari hasil penggeledahan di lokasi, polisi juga menemukan senjata api rakitan beserta amunisi serta pakaian dinas kepolisian. Dalam waktu singkat, kita bersyukur semua bahwa pelaku sudah diamankan oleh Subdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya. Ya, kemarin. Peristiwa ini kini diselidiki polisi dan pihak berwajib mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama ketika transaksi jual-beli secara daring. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Helmi Sajangbati, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan antara pengunjung kafe terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pertikaian yang berujung pengeroyokan oleh sekelompok pemuda ini terekam CCTV. Sekelompok pemuda mengeroyok pengunjung lain di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi yang mendapat laporan dari korban kemudian mendatangi tempat kejadian perkara. Usai diusut, peristiwa ini terjadi akibat salah paham antar kedua pengunjung. Meski demikian, polisi akan tetap memburu para pelaku pengeroyokan yang masih buron melarikan diri. Selisih paham masalah handphone. Jadi awalnya dikira handphone itu nyala flashnya, dikira memvideokan, ditegur, saling tegur, akhirnya cekcok. Atas tindakan tersebut, para pelaku terancam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan kurungan 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dianiaya dengan senjata tajam di Pasar Angso 2 Jambi. Pelaku diduga kesal menuding korban selingkuh dengan istrinya. Pengunjung dan pedagang Pasar Angso 2 Jambi dihebohkan aksi penganiayaan seorang pria. Korban Tuhono bersimbah darah dipeluk seorang wanita yang berteriak histeris. Pengunjung dan pedagang pasar membantu membawa korban ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Dari hasil pemeriksaan terungkap korban dibunuh seorang pria karena cemburu dan sakit hati. Pelaku menuding korban selingkuh dengan istrinya. Usai menganiaya korban, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Ditemukannya sudah ditangkap ya. Motifnya apa, Pak? Untuk sementara motifnya nanti saya cek kembali. Antara korban dan pelaku saling kenal atau gimana? Saling kenal ya. Sama-sama pedagang. Jadi pelaku sudah dibawa oleh. Kini pelaku masih diperiksa di Mapolsek Telanai-Pura, Kota Jambi, dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, lelah merawat istri yang menderita stroke sebagai seorang suami tega membunuhnya. Pelaku menyerahkan diri ke polisi usai melakukan aksi kejinya. Sunardi, usia 45 tahun asal Magetan yang tinggal di kamar kos di Denpasar Barat, digiring petugas unit Reskrim Polsek Denpasar Barat ke depan awak media. Pria penjual lalapan nekat menghabisi nyawa istrinya dengan cara membekap menggunakan bantal. Usai beraksi, pelaku menyerahkan diri ke Pos Pol Monang Maning. Pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa istrinya karena lelah merawat sang istri setelah hampir 2 tahun menderita stroke. Pelaku yaitu karena sudah capek mengurus istrinya karena sudah sakit stroke dari tahun 2024 hingga kemarin. Akibatnya, perbuatan pelaku terancam pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Pemirsa, polisi terpaksa melepas tembakan karena diadang warga saat akan menangkap bandar narkoba di Kabupaten Mesuji, Lampung. Mencoba menghadang, polisi pun lepaskan tembakan.
Suasana desa Sungai Sidang Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung mendadak tegang. Suara tembakan terdengar bersahutan. Warga mencoba menghalang-halangi aparat kepolisian yang tengah berusaha menangkap bandar narkoba. Salah satu personil Satres Narkoba Polres Mesuji bahkan sempat dipukul oleh keluarga pelaku. Untuk melerai massa, polisi terpaksa meletuskan tembakan peringatan. Warga tidak takut, mereka justru menutup akses jalan. Pelaku pengedar narkoba akhirnya berhasil diamankan bersama barang bukti 1 paket sabu siap edar. Dari warga dan keluarga tersebut menghadang jalan dengan memberikan balok, kayu-kayu balok itu, sama ada batu-batu, sama ada sedikit perlawanan, yaitu melakukan pemukulan terhadap anggota yang melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka R. Pelaku kini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, wisatawan asal Prancis tewas terseret ombak di Pantai Kelingking Beach, Nusa Penida. Proses evakuasi dramatis dengan menaiki anak tangga di tebing yang tinggi. Proses evakuasi korban terseret ombak di Pantai Kelingking Beach, Nusa Penida, Kelungkung, Bali berlangsung dramatis. Petugas dari Basarnas, polisi, TNI, dan warga harus menaiki jalan setapak mendaki Bukit Terjal dengan ketinggian 150 meter lebih. Petugas bergantian menggotong korban yang merupakan WNA asal Prancis bernama Elena Andreva, 32 tahun. Sebelumnya Elena berenang bersama 3 temannya berlibur di hamparan pasir putih Kelingking Beach. Namun mendadak ombak besar menggulung hingga keempatnya terseret. 3 orang berhasil menyelamatkan diri dibantu pengunjung sementara korban tergulung ombak. Petugas yang menerima laporan melakukan pencarian 4 jam hingga korban ditemukan telah tewas. Dengan medan yang cukup terjal, curam, korban dapat kita evakuasi dari bawah sampai ke atas dan sekarang masih ada di klinik Nusa Medika. Objek wisata Kelingking Beach terkenal hingga ke mancanegara. Wisatawan pun rela menelusuri ratusan anak tangga yang ekstrim untuk turun ke bawah menikmati pasir putih Pantai Kelingking. Dari Nusa Penida, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Anggota DPR RI fraksi PDIP Komisi 6 Rieke Diah Pitaloka meminta tolong kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait kondisi jalan yang rusak. Keduanya saling balas di media sosial untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan tersebut. Assalamualaikum Kang Deddy, saya Nyi Iroh, warga Cikidang di Sukabumi. Saya jalan ke Sigakia Kang Deddy, jalan pasir lengkap Kang Deddy, tolong dibantu Kang Deddy, kasihan warga Kang Deddy. Kasihan warga Kang Deddy. Ini jalan kayak gini, di pasir lengkap Kang Deddy, dibantosnya, mohon dibantu Kang Deddy. Kang Deddy harus ya, KDM, tolong Pak Bupatinya juga di pasir lengkap, Kecamatan Cikidang. Saya jalan, kebayang tuh upami wengi-wengi, ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @rikediahp menyampaikan langsung rusaknya jalan di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Pak Deddy, jalan di Cikidang, Pak Deddy, tulungan Pak Deddy, tulungan. Tuh Pak, lihat Pak, jalannya Pak. Ini mah mending Pak, segini mah, tadi hancur Pak. Rieke juga menyampaikan bahwa saat masa reses, ia turun ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Unggahan itu kemudian ditanggapi langsung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun Instagramnya @deddymulyadi71 dan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan bupati setempat untuk segera mendapat prioritas. Sukabumi itu kabupaten yang sering sekali dibantu oleh provinsi. Dari mulai jalan, bangunan rumah, masyarakat yang bermasalah. Itu jalan Cikidang, itu masuknya jalan apa? Jalan kabupaten apa jalan provinsi? Rarasaan mah itu jalan kabupaten. Kelihatannya tanahnya tanah perhutani.
Ya, nanti kita koordinasi sama bupatinya itu untuk segera mendapat prioritas. Mohon dibantu Kang Dedi. Hal ini menjadi kolaborasi antara anggota DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat untuk mencari solusi atas lambannya perbaikan jalan pasir langkap di Kecamatan Cikidang, Sukabumi. Ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget. Pemirsa, hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa, utang Wush kini menjadi beban. Meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi, namun nyatanya utang proyek ini tetap tinggi. Kereta api cepat Jakarta-Bandung atau Wush kembali jadi sorotan terkait hutang yang menumpuk. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Wush menyisakan hutang dengan nilai fantastis, yaitu 116 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan BPI Danantara seharusnya mampu membayar hutang kereta cepat Wush. Begini, bukan utang yang nggak dibayar. Kan pemerintah kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC buka suara terkait keengganan Menteri Keuangan Purbaya menutupi pembiayaan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Corporate Secretary PT KCIC mengatakan tetap percaya dukungan pemerintah dalam mencarikan jalan keluar menyelesaikan masalah hutang Wush. Sehingga KCIC percaya bahwa skema-skema yang saat ini sedang dibicarakan, sedang didiskusikan nantinya akan menjadi solusi yang terbaik. Dan tentunya koordinasi juga terus dilakukan bersama kementerian terkait seperti Kemenko Infrawil, Kementerian Perhubungan dan sejumlah kementerian lainnya, serta bersama Danantara, BP BUMN dan juga para pemegang saham. Sementara itu, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menilai proyek Wush yang digarap di era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara. Bahkan Mahfud menduga pembengkakan hutang Wush disebabkan adanya markup. Karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Wush itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang menaikkan siapa, uangnya kemana? Hanya ramai saat liburan dan sepi pada hari biasa, hutang Wush kini jadi beban. Meskipun Wush mengklaim telah melayani 11,7 penumpang sejak pertama kali beroperasi. Namun nyatanya hutang proyek yang 70%-nya dibiayai dari pinjaman China Development Bank ini tetap tinggi. Beban bunga tahunan proyek ini bahkan mencapai 1,9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa antusiasme warga kini terhadap kereta cepat Jakarta-Bandung yang utangnya terus menjadi perbincangan, kita bergabung bersama dengan Dilami Aulia dari stasiun Wush Halim. Baik, selamat siang Dilami, betulkah jika hari biasa Wush ini sepi penumpang? Silakan Dilami. Ya, selamat siang Osha dan juga pemirsa. Namun saya tidak bisa mendengar suara Osha dengan jelas, tapi yang bisa saya gambarkan bahwa pada siang hari ini untuk volume penumpang memang tidak seramai pada hari libur nasional ataupun pada akhir pekan Osha yang bisa mencapai 25.000 penumpang per harinya. Dan diprediksi untuk hari ini kiranya ada 15.000 penumpang yang menggunakan kereta cepat atau Wush. Dan kalau kami melihat juga ya di sekitar lokasi ini, sebagian penumpang masih menunggu keberangkatan mereka untuk naik ke peron dan menaiki
kereta cepat Jakarta-Bandung. Sementara itu Ocha, kalau saya gambarkan juga di lokasi, yakni di stasiun kereta cepat KCIC Halim, ada juga sejumlah tenan yang memang terdapat di sini begitu ya. Ada tenan mulai dari pakaian, makanan, dan merchandise dari Wush, namun memang nampaknya sepi atau kurang peminat Ocha. Nah, ini juga sejalannya dengan hutang Wush yang kita masih menjadi polemik begitu ya, karena kalau mendengar pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya ungkapkan bahwa tidak akan melunasi hutang Wush menggunakan APBN dan akan menyerahkan sepenuhnya ke pihak Danantara atau sekarang yang menjadi rumah dari BUMN, di mana dividen dari Wush ini dialirkan ke Danantara. Kemudian dari pihak KCIC ini juga merespon bahwa saat ini pihaknya sedang merumuskan skema terkait dengan pelunasan hutang dari kereta cepat. Karena kalau kita lihat ya Ocha, jumlahnya fantastis, bukan miliaran lagi namun sudah triliun, bahkan ratusan triliun, sehingga diprediksi pula untuk tahun depan ini akan harusnya membayar begitu ya sekitar 6 triliun rupiah. Sementara itu dari pihak KCIC juga terus optimis bahwa dari operasional ini juga tentu akan meningkat ya, karena per 2024 kemarin saja KCIC dapat mengangkut kiranya ada 6 juta penumpang yang naik dengan kereta cepat dengan minimal tarifnya ini sekitar Rp250.000 per orang ya. Kalau kita akumulasikan mungkin per tahunnya bisa mencapai 2 triliun rupiah Ocha. Namun peningkatan juga akan terus dilakukan mulai dari penambahan keberangkatan yang awalnya per hari ada 42 keberangkatan, ini juga akan ditambahkan armadanya menjadi 62, dan juga perluasan mulai dari tenan-tenan yang akan digenjotkan dalam meningkatkan laba operasional. Begitu Ocha, kembali ke Anda. Iya, baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Stasiun Wush Halim, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Dilami. Pemirsa, kita ke informasi terkait dengan setelah menjalani perawatan, ratusan pelajar korban keracunan MBG di Cisarua, Bandung Barat sudah pulih. Sementara itu proses belajar mengajar masih dihentikan menunggu evaluasi. Ratusan pelajar korban keracunan MBG di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat sudah pulih dan dipulangkan ke rumah masing-masing. Sejumlah petugas merapikan posko darurat di ruang kelas SMP Negeri 1 Cisarua yang sebelumnya merawat para korban. Meski demikian, proses belajar mengajar sekolah masih berhenti. Nah, untuk situasi sekarang sudah kondusif ya. Posko masih standby, mudah-mudahan tidak ada lagi korban yang datang. Harapan kami seperti itu. Untuk hari ini kita masih PJJ-kan, kemudian untuk KBM besok nanti kita evaluasi situasi hari ini. Kalau misalkan situasi hari ini aman, kondusif, kemungkinan besok bisa belajar. Tapi kalau misalnya ada kejadian lagi, kemungkinan ya kita tunggu evaluasi hari ini saja mungkin seperti itu. Sebelumnya, sebanyak 449 pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA mengalami keracunan massal usai menyantap MBG. Para korban mengaku merasakan pusing, sakit kepala, dan muntah-muntah. Sebagian besar korban dirawat di SMP Negeri 1 Cisarua, sementara sebagian lainnya dirawat di Rumah Sakit Kota Cimahi dan kawasan Lembang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan dibuatnya program makan bergizi gratis dalam dialog bersama dengan Chairman and Editor-in-Chief Forbes, Steve Forbes, di mana Prabowo melihat masih banyak anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasannya membuat program makan bergizi gratis. Prabowo menyatakan program makan bergizi gratis didasari saat ia melihat banyak anak-anak yang alami stunting dan malnutrisi di berbagai daerah. Dalam dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes, Steve Forbes, Prabowo menjelaskan pengalaman itu membuatnya tersadar bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang kurang asupan gizi. So I talked to them and I asked them, "What's your age?" And I was many times surprised. When I thought
that the little boy in front of me must be only 4 years old because of his body, he replied that he was 10 years old. And the little girl who I thought must be only 5 years old, she said she's 11 years old. And it went on, so I was shocked. So I saw directly and physically, I saw stunting, I saw malnutrition, I saw poverty in my eyes. And it's very difficult for people who are living in the elite to understand that children can eat sometimes only rice with salt. Dari pengamatannya, banyak negara maju di Eropa dan Amerika Serikat memiliki program makan bergizi gratis di sekolah. Bahkan negara berkembang seperti India memiliki program makan bergizi gratis di sekolah sejak 2010. Padahal pendapatan per kapita India masih lebih rendah dari Indonesia. Prabowo pun mulai merencanakan program makan bergizi gratis sejak 2023 dan mengumumkan program makan bergizi gratis sebagai program kampanye Pilpres. Pemirsa, Kementerian Perdagangan menggelar pameran pangan Nusa Expo 2025 di AIS BSD City, Tangerang, Banten. Berlangsung sejak 15 hingga 19 Oktober 2025, pangan Nusa Expo diharapkan bisa membawa kekayaan pangan lokal menuju pasar global. Kementerian Perdagangan menggelar pameran pangan Nusa Expo 2025 di AIS BSD City, Tangerang, Banten. Pameran yang berlangsung sejak 15 hingga 19 Oktober 2025 ini diikuti 186 pelaku usaha dari seluruh Indonesia. Pangan Nusa Expo 2025 digelar sebagai wadah strategis untuk mempromosikan potensi ekspor kuliner dan produk pangan kemasan Indonesia melalui pendekatan budaya. Dukungan ekspansi pemerintah untuk pelaku usaha dibuktikan dengan penandatanganan MOU dan LOI dagang antara pelaku usaha kuliner Indonesia. Melalui pameran ini, Kementerian Perdagangan berharap para pelaku usaha pangan lokal bisa terus serta menguatkan identitas kuliner Indonesia serta membawa rasa Nusantara ke pasar global. Pasar kita di dalam negeri, terutama makanan, itu sangat besar, ya, sehingga bagaimana kita bisa memfasilitasi pangan kita, pangan kita itu masuk ke retail modern atau paling tidak bisa jualan, ya. Kadang-kadang kan kendalanya bisa produksi tapi nggak bisa jualan. Kenapa begitu? Ya karena produknya nggak bagus. Makanya sekarang produknya harus bagus. Nah, caranya supaya bagus harus lolos seleksi. Kalau dia sudah lolos itu sebenarnya memenuhi syarat untuk bisa ikut program UMKM bisa ekspor, ya. Kan kita ada program UMKM bisa ekspor, yaitu UMKM kita mempresentasikan produknya ke perwakilan kita, kemudian perwakilan kita mencarikan buyer, setelah itu ada business matching. Alhamdulillah kami berhasil mendapatkan UMKM Pangan Award dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. TI 2025 saya merasa lebih semarak, lebih banyak buyer yang datang, lebih banyak peluang yang kami dapatkan. Selain itu, pada Pangan Nusa Expo 2025, lakukan aktivasi program Rasa Rempah Indonesia dengan mengumumkan 8 restoran terpilih untuk memperkenalkan Indonesia melalui kuliner. Dari Jakarta, Dias Riawan, iNews melaporkan.